Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak. Siang Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini di siang-siang yang panas ini? Masih semangat gak? Semangat. Udah pada sarapan? Makan siang kan? Udah. Oke, bagus. Selanjutnya kita boleh berdoa terlebih dahulu ya. Untuk berdoa itu dipimpin oleh Mola, ketua kelasnya. Dipersilakan. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum itu Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Syifa, Hadir Ibu. Sofana, Hadir Ibu. Regina, Hadir Ibu. Dwi. Hadir Ibu. Oke, terus Ria, Hadir Bu. Tivanda, Hadir Bu. Dina. Hadir Ibu. Oke, Mola hadir ya. Hadir Bu. Oke, hari ini kita mau belajar apa? Osmosis. Benar. Nah, sekarang kalian coba perhatiin di situ ada gambar apa? Tentang. Oke, jadi di sini ada gambar dua gambar. Jadi di sini ada gambar mangkok yang direndam sama air garam dan yang satunya pakai air biasa nih. Nah, dari kedua gambar itu kentang, menurut kalian nih, apakah kondisi kentang itu bisa berubah setelah direndam dalam larutan garam? Bisa. Oke, bisa ya. Nah, menurut kalian kenapa hal itu bisa terjadi? Ada yang tahu? air garam. Oke, betul ya Ria, menarik banget jawabannya. Nah, nanti hari ini tuh kita akan membuktikan nih apakah benar air yang di dalam kentang itu bisa berubah setelah direndam atau tidak. Nah, untuk selanjutnya nih, Ibu ada pertanyaan lagi. Pertanyaan awal yaitu apakah konsentrasi larutan itu berpengaruh terhadap perubahan kentang? Satu. Oke. Nah, nanti jawaban kalian itu kita akan buktikan melalui praktikum pada hari ini. Jadi nanti hari ini tuh kita akan mempelajari proses osmosis pada kentang. Nah, tujuan praktikum hari ini yaitu untuk memahami perpindahan molekul air melalui membran semipermeabel dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi tinggi. Seperti pada gambar tadi ya, kalian kan bilang bahwa kentang itu dia bisa berubah setelah direndam. Nah, oke, sebelum itu sebelum melakukan percobaan nanti kalian juga akan belajar menyusun argumen ilmiah yang terdiri dari klaim, bukti, dan alasan. Klaim itu apa sih Bu? Jadi klaim itu adalah pendapat atau jawaban utama. Terus kalau misalkan bukti itu adalah bukti dari hasil data kalian yang sudah dilakukan nanti setelah percobaan. Nah, lalu untuk alasannya itu berupa penjelasan ilmiah yang menghubungkan bukti dengan klaim. Nah, oke. Ibu akan membagikan LKPD. Nanti di LKPD ini sudah ada pertanyaan penyelidikan, lalu ada langkah kerja, tabel pengamatan, dan bagian untuk menulis argumen. Oh iya, sebelum itu di sini nanti kalian itu akan merendam potongan kentang ya. Jadi kalian udah bawa kan alat dan bahannya? Oke, bagus. Jadi nanti kalian akan merendam potongan kentang yang sudah kalian buat. Lalu setelah itu kalian akan melakukan percobaan dan membuat hipotesis yang ada di LKPD. Oke, terus selanjutnya untuk kelompoknya udah dibagikan ya kemarin. Kelompok 1 ada Syifa, Regina, terus Ria sama Dina. Itu kelompok 1. Lalu kelompok 2-nya ada
Maula, Ivanda, Dwi sama Savana. Oke, boleh bergabung aja. Di bangkunya agak mundurin juga nggak apa-apa. Oke. Sekarang alat bahannya ada apa aja? Garam, kentang, gas, air. Oke, dibawa semua kan ya? Bawa. Selain itu ada apa lagi nih? Kita mengukurnya menggunakan apa? Garis. Oke, bagus. Nah, sebelum mulai itu kan kalian harus menentukan variabelnya. Sekarang ibu mau nanya nih, buat variabel bebas dalam percobaan kali ini itu apa menurut kalian? Konsentrasi larutan. Ya, betul. Lalu untuk variabel terikatnya? Perubahan masa kentangnya, Bu. Ya, betul sekali Dina, bagus. Lalu variabel kontrolnya apa? Coba Ivanda. Ukuran kentangnya, Ibu. Oke, Cipa, makasih ya. Oke, tepat sekali. Jadi sekarang kalian boleh melakukan percobaan. Nah, nanti pastikan ya, kalau sebelum kalian melakukan, kalian ukur terlebih dahulu itu panjangnya sama nanti lebarnya. Setelah itu kalian catat buat hasil awalnya dulu. Nanti kalau misalkan udah, kalian lakukan percobaan dengan berendam. Yang satu di air garam dan yang satu di air biasa. Udah dikasih label? Sudah. Kamu udah kelompok 2? Oke, boleh. Nanti dalam waktu 5 menit ya. Kita coba kurang lebih 5 menit. Kalau misalkan agak susah boleh duduknya di apa ya? Ya, bentar. Kalau misalkan kayak kan ada. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan langsung ya. Berapa penjualan? 4. Cantik. Ini 1,5 ya. dilihat Sama nih. ya, ini belum. Ini kayak 1,4 deh. 1,4. Iya, ini satu kentang aja Ibu. Yang dicemplung dimasukin apa semua? 2. Coba dibaca dong langkah kerjanya. Ayo. Kan ada langkah kerjanya. Boleh dibaca dulu langkah kerjanya. Nanti kalau misalkan ada yang bingung, langsung ditanyakan ke ibu ya. Airnya ada? Ada 2 atau 3. berapa banyak Ibu yang ada? Sama aja. Untuk air di sini ada tabelnya coba di. Ada yang 3,5 nggak sama 1. Tadi aku setengah. Nah, ini tinggi air. Tinggi air boleh kalian ini ya. Ukur. Oh, lebarnya di sini. Oh, iya. Berapa? Kalau itu tadi tebalnya. Iya Bu. Iya, Pak. Bu ini yang motong siapa Bu? Yang Teman kamu.
Yang memang lagi pandai ya. 3,5. Iya Bu. Oke, 3,5. Di timer ya jangan lupa. Kalian satu kentang aja. Dua. Tadi mana yang mau ibu? Itu lagi. Ada yang selam nggak? 1 gelas 2. Coba sini aku cobain. Berarti yang sama itu panjang. HPD-nya jangan. Nah, kalian ada yang bagi-bagi buat job LKPD-nya dulu ya. Kan ada buat eksis. Harusnya ngomongnya air biasa. Iya, satu yang biasa. Iya. Yang satu lagi. Itu jadiin satu. Iya. Tadi si panjang kemana enggak? 4 sama 1 dua-duanya. 4 sama. Iya, sesuai. Sebanyak Ya, apa lagi? Langsung ke ukuran aja ya, Bu. Udah selesai. Udah, Bu. Aku makasih Bu. Yang belakang kelompok dua gimana? Bu. Oke, udah di timer. 5 sampai 10. 5 menit aja. Lagi.
sambil menunggu teman kelompok 2 ya. Jadi yang udah selesai nanti kalian susun argumen yang ada di LKPD tadi ya. Ada klaim, bukti, sama alasannya. Nanti klaimnya itu menjawab pertanyaan dari penyelidikan. Pertanyaan penyelidikannya itu ada di LKPD yang halaman pertama itu. Terus bentuk buktinya itu berasal dari tabel hasil data pengamatan yang udah kalian cobain tadi. Terus selanjutnya untuk alasan, nah nanti kalian kasih alasan penjelasan ilmiah mengenai osmosisnya gitu. Ada yang kurang mengerti? Oke, bagus. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja ya. Kita sambil nunggu kelompok 2 ya. Kelompok 2 udah selesai? Sudah. Oke, karena sudah selesai semua, argumentasinya udah dibuat. Oke, karena sudah selesai, berarti kita sekarang masuk ke sesi argumentasinya. Berarti nanti mungkin salah satu kelompok satu aja kali ya yang tadi udah selesai duluan, buat maju untuk mempresentasikan menyampaikan hasil argumentasinya. Nanti kelompok lain boleh bertanya, menanggapi atau memberikan kritiknya. Boleh maju? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok kami dari kelompok itu akan mempresentasikan hasil pengamatan kami mengenai perendaman komunikasi. Dari ibu nih yang Mbak argumen ya. Iya. Untuk argumen dari kalau kami kayaknya itu mengenai perbedaan jenis larutan di mana dia itu akan mempengaruhi perubahan ukuran kentang. Nah, kentangnya itu tuh dalam kalau misalnya di air biasa itu tuh akan bertambah ukuran, tapi kalau misalnya kentang dalam larutan garam itu tuh dia akan mengalami penyusutan. Bisnya itu kentang dalam air biasa berubah dari panjang 3,5 cm
dan lebar 1 cm menjadi 1,1 cm. Sementara itu kentang dalam larutan garam berubah dari panjang 3,5 cm menjadi 3,2 cm dan lebar 1 cm menjadi 0,8 cm. Oke, jadi untuk alasannya itu larutan garam bersifat lebih pekat dibandingkan dengan cairan di dalam sel kentang. Nah, akibatnya airnya itu keluar dari sel kentang menuju larutan garam melalui osmosis. Nah, hal ini tuh menyebabkan kentang itu menjadi kehilangan air, terus juga bentuknya menyusut dan teksturnya menjadi lebih lunak. Oke, baik, terima kasih kelompok 1. Apakah dari kelompok lain ada tanggapan? Kelompok 2 gimana? Setuju atau bagaimana tadi hasil? Oke. Lalu untuk bukti dari kelompok 2-nya berdasarkan hasil data tadi percobaan bagaimana? Oke, baik, dari kelompok 2 Iya. buktinya itu jadi kentang panjang kentang dalam air itu di 3,5 cm dan lebar akhirnya itu 1,1 cm. Terus untuk panjang akhirnya itu di 3,1 cm dan lebar akhirnya itu 0,7 cm. Oke, terus baik, untuk alasannya? Untuk alasannya itu larutan garam memiliki konsentrasi zat terlarut lebih tinggi daripada cairan di dalam sel kentang itu sendiri. Nah, oleh karena itu air jadi bergerak keluar dari sel kentang menuju larutan garam melalui membran semi permeabel. Proses ini tuh disebut juga dengan osmosis yang sedang kita pelajari. Makanya itu jadinya kentang itu kehilangan air, menyusut dan juga teksturnya tuh menjadi lebih lunak. Oke, baik. Boleh tepuk tangan buat kelompok 1. Boleh duduk. Terima kasih banyak ya atas dari kelompok 2. Oke, jadi berdasarkan hasil data percobaan kalian bahwa kentang ketika direndam air yang konsentrasinya berbeda itu berarti ada yang mengalami namanya perubahan atau penyusutan, ya betul. Oke, sekarang Ibu mau nanya tadi kenapa kentang itu ketika direndam air biasa jadi bertambah atau keras? Itu karena apa? Boleh Dina? Air yang masuk ke dalam sel kentang, Bu. Oke, betul ya. Jadi air itu kan sifatnya itu lebih hipotonik ya dibandingkan dengan cairan di dalam sel kentangnya, sehingga air itu bisa masuk ke dalam selnya. Nah ini ya, jadi ada yang namanya perpindahan molekul larut secara spontan melalui membran semipermeabel dari area dengan konsentrasi zat rendah ke tinggi. Oke, nah ini nih, tadi kan kalian udah melakukan percobaan ya, garamnya, ini yang larutan yang nggak ada garamnya dan ini yang ada garamnya. Kalau larutan yang tidak ada garamnya itu kentang pasti akan airnya itu akan masuk ke kentangnya. Sedangkan yang ada garamnya itu berarti air keluar menuju larutan atau perpindahan yang membuat sitoplasma tadi tuh mengkerut. Jadi kalian bisa melihat tuh kerutannya itu jadi kentang itu jadi letoy gitu kan? Iya. Oke, bagus. Nah ini tadi ada perbandingan konsentrasinya, yaitu ada hipotonik, hipertonik, dan isotonik. Oke, nanti kalian bisa baca lagi ya. Terus untuk faktornya nih, setelah kalian melakukan percobaan, faktornya ada apa aja berarti? Kelembapan, suhu, luas permukaan, sama jenis membran. Ya, betul ya. Jadi tadi, tapi kita tadi nggak melakukan pengukuran suhu ya? Iya.
ada termometernya, jadi kita hanya melakukan konsentrasi larutannya ya dari los permukaannya. Nah selanjutnya dari dalam kehidupan sehari-hari ini kan konsep osmosis itu bisa kita temuin selain dari kentang itu dari sayuran. Jadi ketika sayurannya direndam di dalam air itu berarti bisa jadi segar kembali. Tapi kalau misalkan sayuran yang diberi garam itu dia akan apa yang namanya kayu lah ya istilahnya. Nah di sini juga ada integrasi dari surat Al-Hijr ayat 22 di mana air hujan yang diserap dalam tanah itu akan masuk ke dalam sel-sel rambut akar tumbuhan. Jadi proses masuknya air itu akan terjadi secara osmosis karena konsentrasi zat yang terlarut di dalam sel akar itu lebih tinggi dibandingkan dengan air yang di tanah. Nah, oke, selanjutnya ibu mau nanti kalian membuat laporan sementara ya. Laporan sementara, nanti ibu akan memberikan semacam lembar peer review-nya. Oh iya, laporan sementaranya nanti kalau udah kumpulkan aja dulu ya. Terus habis itu nanti kalian nilai. Boleh ya? Laporan sementaranya itu kayak semacam ditulis tujuan, nanti kerja, terus bahan dan sebagainya. Nanti kalau misalkan udah kalian boleh ditukar ke kelompok sebelah untuk saling menilai apa ya namanya? Untuk saling menilai hasil kerjanya ya. Atau boleh dilakukan sekarang aja kali ya? Laporan kita sih kalau gitu Iya. Oke, jadi nanti mungkin karena waktunya terbatas ya. Nanti setelah itu untuk KM harap dikumpulkan lagi ya ke meja ibu. Jadi buat sekarang kalian kerjakan nanti setelah pembelajaran ini. Nah untuk selanjutnya nanti kalian boleh scan refleksi yang ada di sini. Boleh di scan dulu anak-anak. Oke. Nah untuk sebelum udah pada di scan ini semuanya Udah. Oke. Jangan lupa diisi ya. Terus lagi. Oke, sebelum menutup pembelajaran kita melakukan kesimpulan terlebih dahulu ya. Boleh satu orang aja untuk menjawab dari kesimpulan hari ini. Siapa yang mau? Ibu, Boleh Sofana? jadi osmosis itu adalah perpindahan air melalui membran semipermeabel dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat, Bu. Oke, betul ya. Jadi tadi kalian juga udah belajar bahwa kalau misalkan larutan ketika kentang diletakkan di air biasa itu dia akan berubah ya. Jadi kentang yang tadinya biasa terus akhirnya dia menyerap airnya dan menjadi keras. Nah, sedangkan kalau yang di air garam itu dia kentangnya akan berubah menjadi karena airnya keluar dari Sel kentang. Ya, betul ya. Oke. Mungkin pembelajaran hari ini kita cukupkan saja. Nanti untuk tugas yang tadi yang sudah Ibu berikan itu kalian bisa segera kerjakan. Nah, untuk pengerjaannya kalian harus jujur ya. Jadi jangan ada yang mengganti-mengganti.
kalau misalkan sudah, boleh langsung kasih ke ibu ya. Oke, mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.